Shalom, damai di hati, Jemaat Gemi Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah ini yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Roy Martin Langoy mengajak kita bersyukur kepada Tuhan hari ini di hari Jumat 17 Desember 2021. Kita boleh mengawali aktivitas kita dengan program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau berkenan kami boleh mengawali hari ini dalam Renungan Harian Keluarga. Engkau berkenan kami untuk terus berkarya, melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dan karena itu, kami berjumpa dengan banyak orang dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Engkau yang memampukan kami, supaya perjumpaan kami adalah perjumpaan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan karena itu kami membutuhkan sabda-Mu Tuhan. Engkau berkenan menyapa kami. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan, yang membuat kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami. Anugerah-Mu melimpah-limpah, firman-Mu menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 44. Injil Lukas pasal 1 ayat 44 yang tertulis begini dalam Alkitab. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah perjumpaan yang mendatangkan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah ada di H-9, menjelang perayaan Natal 25 Desember 2021. Pasti ada sukacita karena ada ibadah-ibadah perayaan menyambut Natal di Minggu Advent yang kita jalani. Meski kita terus diingatkan bahwa perayaan-perayaan yang kita jalani, ibadah-ibadah, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pandemi is not end yet. Pandemi belum berakhir. Dan karena itu, lewat pemerintah, hamba Tuhan yang dipakai untuk melayani masyarakat telah membuat kebijakan-kebijakan. Setelah yang sebelumnya diinformasikan ada PPKM level 3, tapi kemudian pemerintah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, maka PPKM tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Tentu ini mendorong kita untuk tetap dengan penuh sukacita menyambut Natal, menyongsong tahun baru, tetapi tetap memperhatikan hal-hal untuk kebaikan kita bersama. Mari kita support pemerintah, saudaraku. Kita pasti sudah ada rencana. Kita ingin berjumpa dengan keluarga kita, apa mungkin itu ada di kampung, ada di luar daerah. Ingat selalu bahwa protokol kesehatan itu harus kita jalankan. Tapi kita juga diingatkan bahwa perjumpaan itu tidak harus selalu tatap muka. Karena perjumpaan dapat juga dilakukan dengan tatap layar. Kita boleh melakukan video call, lewat Zoom, kalau banyak orang, keluarga yang besar, orang boleh bikin Zoom, tapi juga ada Google Meet, dan lain-lain. Kita boleh berjumpa dengan sarana itu, menggunakan sarana itu. Bacaan kita, saudaraku, hari ini menyampaikan tentang perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Saudaraku, kalau kita membaca bagian sebelumnya, berita
yang disampaikan Gabriel itu pertama disampaikan kepada Zakaria, suami Elisabet, bahwa istrinya Elisabet akan mengandung di usia tua. Dan itu terjadi, saudaraku. Setelah beberapa waktu kemudian, Gabriel juga mengunjungi Maria di Galilea, di Nazaret, menyampaikan berita juga bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus meski dia belum bersuami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi Gabriel meyakinkan bahwa Allah menggunakan dia untuk menghadirkan juru selamat. Maria sebagai perempuan yang taat kepada Allah mengatakan, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku turut dengan kehendak-Mu. Tapi ketika dalam proses itu sebagai manusia pasti ada tekanan-tekanan. Belum menikah, sudah hamil. Ada tekanan-tekanan dari luar, dan kalau kita baca dari ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Kita bisa bayangkan, saudaraku, dari utara di Galilea, di Nazaret, dan dia ke Yehuda. Kalau kita menggunakan peta modern, kita akan mendapati jarak itu sangat jauh, saudaraku. Itu di sekitar 150 km. Kalau dari Tomohon ke Bitung, itu 55 km. Jadi kita bisa bayangkan, dari Tomohon ke Bitung, dari Bitung balik ke Tomohon, dan kembali lagi dari Tomohon ke Bitung. Itu 3 kali perjalanan. Tapi Maria melakukan itu. Kita bisa bayangkan bahwa dia benar-benar dalam pergumulan yang sangat berat. Karena kehadiran janin dalam kandungan di saat dia belum menikah. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Gabriel. Tapi dia ingat, saudaraku, bahwa Gabriel menyampaikan, sesungguhnya Elisabet, sanakmu, ia pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan karena itu dia mau memastikan, rela menjalani satu perjalanan yang jauh dalam kondisi hamil muda, untuk mau curhat ke Elisabet. Tapi ketika dia berjumpa, baru mengungkapkan salam dalam bacaan kita, apa yang diungkapkan oleh Elisabet sebelum Maria menyampaikan apa yang dia gumuli itu, maka Elisabet sudah menyampaikan, sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini suatu perjumpaan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang diawali dengan salam. Di perayaan H-9, menjelang Natal, 25 Desember 2021, kita sudah terbiasa dengan menyampaikan salam kepada orang-orang terdekat kita. Sampaikanlah salam-salam yang menguatkan. Baik itu secara verbal yang kita sampaikan lewat tutur kata kita, tapi juga ucapan-ucapan yang kita taruh di media sosial kita. Karena saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling memberikan support satu dengan yang lain. Dan jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menyampaikan kata-kata fitnah yang tidak membangun. Sampaikanlah kata-kata damai, kata-kata sukacita yang mengajak dalam perayaan, merayakan Natal secara sederhana. Ketika ada perjumpaan, ada pertemuan, maka dalam pertemuan itu harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan tentu menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini pemerintah mengingatkan kita supaya di sisa tahun nanti menyambut tahun baru, supaya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Mari kita perhatikan, kita berikan support pada program pemerintah ini. Mari kita lakukan aktivitas-aktivitas dengan memprioritaskan ibadah. Dan tentu di ibadah-ibadah itu juga protokol kesehatan dilakukan dengan ketat.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rayakanlah Natal dan Tahun Baru dalam kedamaian, dalam kesederhanaan, dalam kebahagiaan, dalam perjumpaan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami dikuatkan lagi dengan perenungan firman ketika Maria dalam pergumulan yang besar berjumpa dengan Elizabeth. Perjumpaan itu adalah perjumpaan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini pelajaran berharga bagi kami di Jumat 17 Desember 2021 dalam perenungan firman. Ya, Tuhan, Engkau memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau menjaga, melindungi kami. Jemaat Maranatha Paselatan kolom 1 sampai kolom 27, mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, diberkati kami semua. Engkau memampukan kami supaya perjumpaan-perjumpaan kami saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kata-kata kami Tuhan, salam yang kami sampaikan, itu salam yang menguatkan, salam yang memotivasi. Hindarkan kami dari kata-kata yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, yang menjatuhkan semangat orang lain, yang membuat orang semakin terpuruk. Tuhan, jadikan kami alat untuk membuat persekutuan semakin kokoh di dalam Engkau. Berkati teman-teman pelayan khusus, Syamas, Penatua, pendeta, vikaris pendeta. Tuhan, Engkau berkati juga semua perangkat pelayanan yang ada. Kostor, pegawai. Kami pun mendoakan teman-teman kami, anak-anak muda tim multimedia pemuda Gemi Maranatha Paselatan, yang mempersembahkan kehidupan mereka, waktu-waktu terbaik mereka untuk menopang pelayanan gereja lewat multimedia yang mereka kerjakan supaya firman-Mu dapat disiarkan lewat channel YouTube Maranatha Paselatan. Engkau berkati anak-anak-Mu. Masa depan di dalam Tuhan itu adalah damai, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Jemaat Maranatha Paselatan, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini, renungan harian di Jumat 17 Desember 2021, pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita di hari ini. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.